mungkin banyak di antara kita sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti akan menghadapi ujian. Karena memang hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, kami akan uji kalian dengan kebaikan, ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang hidup di atas muka bumi harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja ya. Ya, nanti terus diuji di alam barzakh, ujian selanjutnya. Tapi di atas muka bumi pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji. Siapapun diuji. Ada orang diuji dengan suaminya, ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar, suaminya tidak sayang sama dia. Tiap hari bilang mau poligami, mau poligami, mau poligami. Padahal tidak poligami, itu poligami. Menyakiti hati istri. Ya. Ada seperti itu ya. Ada sebaliknya seorang diuji dengan istrinya. Ya. Hanya bisa nuntut, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri. Ada. Orang tua yang tidak sabar, banyak nuntut, maunya anaknya seperti ini. Perbuatannya tidak dihargai. Ya, kalau sekolahnya tidak berhasil dimaki-maki, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan anak-anaknya, anaknya nakal, narkoba dan macam-macamnya. Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya. Ya. Jadi ujian menimpa siapa saja. Ya. Dan ujian tatkala menerpa, bukan hanya menerpa orang-orang miskin saja atau orang rakyat jelata. Semua orang diuji. Orang kaya, orang miskin diuji. Ya. Orang terkenal, enggak terkenal diuji. Ustadz, enggak ustadz, semuanya diuji. Laki-laki, perempuan diuji. Antum jangan mengira bahwasanya hanya orang-orang kita rakyat jelata yang diuji. Para pejabat, para raja, para presiden, mereka juga diuji. Mereka juga susah. Ya. Terkadang mereka juga stres. Ya. Terkadang mereka tidak bisa tidur. Ya. Saya contohkan, saya punya kawan. Dia orang Indonesia di Madinah, kerja dulu sebagai tukang pijitnya gubernur Madinah. Jadi dia kadang-kadang naik mobil pribadi, kadang-kadang naik pesawat pribadi, ya, karena namanya apa? Sang Amir, sang gubernur. Dia cerita waktu terjadi kasus di Madinah, timbul orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak, kemudian membunuhi sebagian kaum muslimin. Terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Kata kawan saya itu sampai sang Amir, sang gubernur tidak bisa tidur 3 hari. Sementara tukang pijitnya tidur tiap hari. Jadi ya semuanya diuji. Antum kira raja tidak diuji? Kadang kita lihat wajah raja, raja presiden, raja pejabat. Mungkin mereka ada kenikmatan, tapi di balik itu mereka juga mengalami ujian, deg-degan, khawatir, ya macam-macam ya. Macam-macam. Jadi semuanya diuji. Semuanya juga dikasih penyakit. Bukan cuma kita saja yang sakit. Antum kira hanya antum aja yang sakit. Emang raja nggak pernah mencret. Raja juga pernah mencret. Ya, raja juga pernah pusing. Jadi semua orang diuji. Nah, tatkala kita tahu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian dan memang kita diciptakan untuk diuji, maka kita butuh dengan ibadah ini. Namanya ibadah sabar. Ibadah sabar. Ini ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya kata Imam Ahmad, ya, aku membaca, menelaah, Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Sekitar 90 kali. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah ini. Ya, kalau disebut sekali saja sudah mulia dalam Al-Quran. Ya. Sekali saja disebut mulia dalam Al-Quran. Apalagi sampai 90 kali. Ya. Kenapa? Karena sabar ini ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jawarih. As-sabru dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan. Tatkala seorang ditimpa ujian, harus menahan lisannya. Ya, kemudian dia menahan
hatinya, tidak boleh dia suudzon sama Allah, tidak boleh dia protes kepada Allah, ya. Kemudian juga menahan dirinya, tidak boleh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah lantas dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah, ya. Jadi sabar ini ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan juga ibadah jawarih. Dia ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Sabar ini anugerah yang luar biasa. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka dia orang yang bahagia. Dia orang yang bahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, tadi saya katakan hampir 90 ayat dengan berbagai macam bentuk penyebutan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahalanya sangat banyak, ya. Pahalanya sangat banyak. Jadi untuk merasa tahu bahwasanya ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya salat tarawih, bukan hanya sedekah. Sabar itu ibadah yang mulia. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Sebelumnya kata Allah, "Wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Kalau mereka ditimpa dengan musibah apa saja? Idza asabatuhum musibah, ditimpa dengan musibah apa saja? Yang pertama kali mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah bersama orang bersabar, artinya Allah akan menguatkan dia. Allah bersama dia bita'yid, dengan pertolongan, ya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam goa di Jabal Thawr, kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka dan sudah tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah, tentu akan melihat kita dalam goa. Apa kata Nabi SAW? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini? Allahu thalithuhuma." Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah bersamanya. Allah bersama kedua orang ini. Allah yang ketiga. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Allah bersama kita. Jadi kalau Allah sudah bersama kita dengan kebersamaan yang khusus yang disertai dengan pertolongan, maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, kata Allah, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha."
Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian menuju Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Mereka takut. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, ya Rabb kami, bagaimana kami pergi kepada Fir'aun? Dia akan melampaui batas kepada kami, akan mendolimi kami. Fir'aun, Musa dan Harun takut. Apa kata Allah? La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku selalu mendengar kalian dan aku selalu melihat kalian. Aku mengawasi kalian. Jadi, kalau Allah bersama seseorang, maka jangan khawatir, Allah akan menolong dia. Salah satu cara agar Allah bersama kita, sabar. Sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda ingin dekat dengan Allah, ya bersabar. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama dia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya perkataan yang sangat indah. Kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan engkau mencintai Allah, tapi perkaranya yang penting, apakah kau dicintai Allah? Apa kau dicintai oleh Allah? Tidak. Di antara cara agar Allah mencintai kita adalah kita bersabar. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Maka raihlah kecintaan kepada Allah dengan bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak. Tadi disebutkan sampai 90 ayat, tentunya waktunya tidak akan cukup. Tapi itu saya sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar.